Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang produk biotransformasi yang kami pilih, yaitu pembuatan bubuk asam sitrat dari fermentasi buah markisa dengan menggunakan jamur Aspergillus niger. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rista Daulandari, NIM 211710301124, dan rekan saya. Nama saya Muhammad Zaki Fatoni dengan NIM 211710301028. Next, pokok bahasan yang dalam pembuatan bubuk asam sitrat dari fermentasi buah markisa. Yang pertama ada deskripsi produk, yang kedua deskripsi mikroba, yang ketiga ada persyaratan pertumbuhan, yang keempat mekanisme reaksi, dan yang kelima nilai tambah produk. Deskripsi produk pembuatan bubuk asam sitrat dari fermentasi buah markisa. Pertama, asam sitrat merupakan suatu senyawa organik yang banyak ditemukan pada daun dan buah tumbuhan yang mempunyai rasa asam menurut Anonim 2012. Senyawa ini merupakan bahan pengawet alami yang baik dan dapat juga dipakai untuk mengatur tingkat kemasaman pada berbagai pengolahan makanan dan minuman ringan. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Menurut Curie tahun 1917, bubuk asam sitrat ini dibuat dari buah markisa yang sudah difermentasi. Pada produk biotransformasi ini digunakan sejumlah strain Aspergillus niger karena memiliki kemampuan produksi yang baik dalam fermentasi asam sitrat. Next. Buah markisa yang digunakan dalam proses fermentasi ini adalah buah markisa kuning yang memiliki bintik-bintik putih dan memiliki kisaran pH antara 3 sampai 4,5. Buah markisa mengandung asam sitrat dalam konsentrasi tinggi. Kandungan asam sitrat pada buah markisa berkisar antara 2,4 sampai 4,8%. Menurut Malaka tahun 2010, asam sitrat tersebut dapat diperoleh dengan cara fermentasi dan tidak memperlakukan biaya yang mahal serta dapat diterapkan dalam skala kecil. Berikut adalah tabel kandungan karbohidrat pada markisa kuning. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mikroba yang digunakan dalam pembuatan produk asam sitrat, yaitu Aspergillus niger. Pertama, Aspergillus niger berwarna kecoklat kehitaman. Umumnya ditemukan hidup pada tempat yang lembab, tapi untuk Aspergillus niger sendiri ini bersifat parasit dan beracun, menurut Ferdinandi dan kawan-kawan tahun 2007. Miselium terdiri dari hifa yang bercabang-cabang dan bersekat, berwarna terang atau bahkan tidak berwarna sama sekali. Menurut dan Prescott tahun 1934. Bakteri Aspergillus niger ini juga memiliki kemampuan produksi yang paling baik dalam fermentasi asam sitrat. Menurut Curie tahun 1917. Terakhir, pada umumnya kapang Aspergillus niger ini dapat ditemui di mana-mana, terutama pada tanah di daerah tropis dan subtropis, serta dapat diisolasi dari bermacam substrat, termasuk biji-bijian. Persyaratan pertumbuhan jamur Aspergillus niger. Waktu optimum inkubasi untuk menghasilkan asam sitrat bervariasi pada setiap organisme dan juga ditentukan oleh kondisi fermentasinya. Menurut Ali et al. Tahun 2002, pada fermentasi asam sitrat secara lompok, produksi asam sitrat dimulai setelah
fase lag, atau biasanya disebut dengan fase adaptasi, yang biasanya berlangsung selama 2 hari dan produksi asam sitrat mencapai maksimum pada permulaan fase stasioner atau akhir fase eksponensial, yaitu selama 6 hari. Persen asam sitrat akan lebih besar apabila kandungan asam pada buahnya tinggi. Next. Baik, yang selanjutnya adalah mekanisme reaksi pembuatan asam sitrat dengan jamur Aspergillus niger. Pertama adalah buah markisa sebagai bahan bakunya. Buah markisa tersebut mengalami size reduction atau pengecilan ukuran, yang berarti ukuran dari buah markisa itu sendiri dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis atau tekanan. Masuk ke fase selanjutnya. Setelah buah markisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, akan mengalami proses ekstraksi, di mana ekstraksi sendiri merupakan suatu proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, yaitu air dengan buah markisa yang telah dipotong menjadi bagian-bagian lebih kecil. Setelah proses ekstraksi, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penyaringan, di mana dalam proses penyaringan ini dilakukan pembersihan partikel padat dari suatu cairan dengan melewatkannya pada medium penyaringan. Nah, setelah tidak melalui proses penyaringan, didapatkan filtrat sari buah dari buah markisa itu sendiri. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya, yaitu fermentasi. Fermentasi dilakukan terhadap filtrat sari buah yang sudah didapatkan secara murni. Setelah itu kita masuk ke proses pengendapan. Proses pengendapan adalah jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Di mana filtrat sari buah tadi diendapkan. Untuk dihasilkan suatu endapan di mana endapan tersebut akan ditambahkan dengan asam sulfat. Setelah ditambahkan baru akan terjadi asam sitrat. Nah, setelah asam sitrat terjadi, itu masih harus dilakukan titrasi, di mana merupakan metode analisis kimia secara yang biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi dari hasil asam sitrat tersebut. Nilai tambah produk pada pembuatan bubuk asam sitrat dari fermentasi buah markisa memiliki kelebihan, yaitu yang pertama terbuat dari bahan pengawet alami sehingga baik untuk kesehatan. Yang kedua, bahan bakunya mudah didapat sehingga mudah apabila dibuat untuk partai besar. Yang ketiga, harganya sangat terjangkau dan ekonomis. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam proses pembuatan video ini. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.